Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Tuh, wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir untuk pada presentasi kali ini ya. Dan terima kasih juga tentunya pada Mbak Afrika selaku dosen pengampu pada mata kuliah psikologi komunitas. Nah, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan terkait dengan materi ableism. Adapun anggotanya yaitu yang pertama ada Armalita Mufliha, kemudian ada Atika Khairunisa, kemudian ada saya sendiri sebagai moderator Ilham Satrio Wibowo, ada Selin Zalianti, kemudian ada Septiani Dwi Puspitarani, ada Mai Novianti Nau, dan juga ada Foni Kalorin serta Yasin Ma'fud. Nah, untuk pada pemateri, maka dari itu saya persilahkan. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas ableism dan pertama-tama sebelum masuk ke topik utamanya kita bahas dulu apa itu psikologi komunitas. Jadi menurut definisi, psikologi komunitas itu merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pemahaman hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya supaya untuk menciptakan kesejahteraan bersama melalui intervensi sosial dan perubahan struktur. Jadi bahasa sederhananya tuh psikologi komunitas ini tuh adalah cabang ilmu psikologi yang fokus memahami hubungan antar individu dengan sesamanya. Tujuannya tuh untuk menciptakan kesejahteraan bersama dengan cara melakukan intervensi sosial tadi dan mendorong perubahan-perubahan di masyarakat. Nah, jadi daripada hanya melihat masalah dari sisi individu saja, psikologi komunitas tuh lebih melihat masalah dalam konteks yang lebih luas gitu loh, termasuk lingkungan sosial, budaya, terus juga kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Nah, misalnya kalau dalam kasus ini tuh ketidaksetaraan seperti diskriminasi. Nah, diskriminasi berdasarkan kemampuan fisik atau mental. Salah satu bentuk ketidaksetaraan itu atau diskriminasi tersebut itu adalah ableism yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk pemateri selanjutnya, untuk membahas apa itu ableism secara lanjut, saya persilakan. Baik, untuk pengertian dari ableism sendiri adalah yaitu prasangka atau diskriminasi kepada individu dengan penyandang disabilitas. Menurut Laura Rauscher dan Mary McClintock tahun 1996 mendefinisikan ableism itu sebagai sistem diskriminasi dan eksklusi yang menyebar luas yang menindas orang-orang yang memiliki disabilitas mental, emosional, dan fisik. Jadi intinya itu ableism ini adalah sikap yang dilakukan gitu kepada orang-orang yang memiliki disabilitas gitu. Jadi kayak sikap yang perlakuan tidak adil. Nah, contohnya itu kalau misalnya orang dengan disabilitas mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan, pendidikan, atau akses ke tempat umum. Mereka bisa merasa terpinggirkan atau tidak diterima dalam masyarakat karena adanya pandangan negatif tadi itu atau stigma terhadap mereka. Jadi, ableism ini masalah yang membuat hidup orang dengan disabilitas menjadi lebih sulit dan juga tidak adil, hanya karena mereka ini mempunyai keterbatasan tertentu. Baik, selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk ableism sendiri. Nah, di sini ada 5 bentuk dari ableism. Yang pertama adanya diskriminasi dalam kegiatan komunitas. Di dalam banyak komunitas sendiri, banyak yang tidak memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sendiri. Hal ini juga mencakup bagaimana penolakan untuk menyediakan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas fisik. Lalu kemudian kedua, adanya stigma dan stereotip negatif. Nah, masyarakat di sini sering menganggap bahwa penyandang disabilitas lemah dan tidak mampu, sehingga dalam menciptakan stigma sosial dan self-stigma, hal ini bisa menghalangi mereka untuk bersosialisasi secara penuh dalam masyarakat dan dunia komunitas. Kemudian, yang ketiga, adanya bentuk lingkungan masyarakat yang terbatas. Nah, di dalam komunitas sendiri, tempat tempat komunitas itu memiliki sebuah hambatan fisik yang signifikan sehingga mobilitas penyandang disabilitas ini kurang terakomodasi atau kurang memadai sehingga ini menjadi sebuah bentuk diskriminasi
yang membatasi kemampuan disabilitas untuk bersosialisasi. Lalu keempat, adanya pelecehan dan intimidasi. Yang keempat ini lebih mengedepankan bagaimana disabilitas itu menjadi sasaran bullying, pelecehan, dan perlakuan yang tidak pantas di lingkungan luar mereka. Sehingga dalam bentuk ini menciptakan sebuah lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung bagi disabilitas. Lalu yang terakhir, kelima itu adanya kurangnya kesadaran dan edukasi. Nah, diskriminasi ini juga terjadi karena kurangnya pemahaman di antara masyarakat dan komunitas serta manajemen tentang bagaimana berinteraksi dan mendukung penyandang disabilitas. Hal ini juga menyebabkan perlakuan yang tidak adil untuk disabilitas itu sendiri. Mungkin selanjutnya saya lanjutkan kepada pemateri lain. Baik, selanjutnya ada dampak ableism terhadap kelompok difabel ya. Baik, selanjutnya dampak Kedengeran? ableism terhadap kelompok difabel. Slide yang pertama, maaf. Ableism memiliki dampak luas terhadap kelompok difabel, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Adapun beberapa dampak utamanya. Yang pertama, kesehatan mental yang terganggu. Diskriminasi dan stigma yang dialami oleh penyandang disabilitas seringkali menyebabkan tekanan psikologis yang lebih besar. Berpotensi memicu masalah seperti depresi, kecemasan, dan rendahnya rasa percaya diri. Yang kedua, kesempatan kerja yang terbatas menciptakan hambatan dalam akses pekerjaan, sehingga banyak penyandang disabilitas menjadi pengangguran atau terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak mereka, pelaksanaannya seringkali tidak efektif. Yang ketiga ada isolasi sosial, yaitu diskriminasi dapat memicu penyandang disabilitas merasa terasing dari masyarakat. Sikap negatif dan stigma dari orang lain menghambat partisipasi mereka dalam aktivitas sosial yang menyebabkan isolasi sosial. Yang keempat, kesehatan fisik yang menurun, yaitu diskriminasi dan keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang memadai dapat memperburuk kondisi fisik penyandang disabilitas ini. Mereka mungkin tidak menerima perawatan atau akomodasi yang dibutuhkan di tempat kerja sehingga memperburuk kesehatan mereka. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Kemudian dampak ableisme terhadap kelompok difabel yang kelima, yaitu ada keterbatasan pendidikan dan pelatihan. Ableism ini juga membatasi akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, yang dimana hal ini sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, sehingga bisa mengurangi kemampuan bersaing di pasar kerja. Kemudian yang keenam, pelecehan dan kekerasan. Penyandang disabilitas ini juga sering menjadi korban pelecehan dan kekerasan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan menambah beban emosional mereka. Kemudian dampak yang terakhir yaitu penurunan kualitas hidup. Secara keseluruhan, dampak ableisme mengurangi kualitas hidup penyandang disabilitas, membatasi potensi mereka, dan menghalangi kontribusi mereka terhadap masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri yang lain. Oke, kita lanjut ke faktor hak pekerja yang layak dipengaruhi ableism. Nah, yang pertama itu tidak ada kesempatan untuk menunjukkan kualitas diri penyandang difabel. Nah, di sini kita ketahui ya di publik bahwa anak-anak difabel atau orang-orang yang mengalami disabilitas itu kesempatan untuk menunjukkan kualitas dirinya itu sangat terbatas gitu loh. Nah, yang kedua itu kurangnya kepercayaan terhadap keterampilan yang dimiliki penyandang difabel. Nah, para eh, para pengusaha atau para penyedia lowongan kerja itu selalu menganggap difabel itu tidak mempunyai keterampilan yang mereka miliki, bahwa ini orang semisal orang tunadaksa ini nggak bisa ini terus dan sebagainya, bahwa padahal
difabel itu banyak yang mempunyai keterampilan yang lebih baik daripada yang normal gitu loh. Nah, di sini tuh owner-owner itu apa namanya sangat diskriminasi, selalu memandang sebelah mata terhadap anak-anak difabel untuk masalah keterampilan. Nah, yang ketiga itu gaji yang rendah terhadap penyandang difabel. Padahal di eh, undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan bahwa tidak ada perbedaan antara gaji orang normal dan gaji orang difabel, semuanya itu sama. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi gaji yang rendah yaitu yang tadi saya bahas di atas, yaitu mungkin owner juga eh, kualitas dirinya kurang, terus keterampilan pekerjaannya itu juga kurang dan segala macam. Padahal setiap anak difabel, orang-orang difabel itu mempunyai eh, kesempatan yang kesempatan yang sama terhadap pekerjaan dan gaji kayak orang-orang biasa. Yang keempat itu tempat kerja yang kurang inklusif dan dapat diakses penyandang difabel. Nah, di sini owner-owner terkadang memandang sebelah mata karena eh, pekerjaan atau tempat kerja itu harus memenuhi standar inklusif gitu, yang mudah diakses oleh penyandang difabel. Nah, makanya eh, owner-owner ini memandang anak difabel itu ya, kalau kita menerima anak difabel terus biaya akomodasi dan biaya perawatan di pekerjaan itu semakin banyak gitu. Makanya eh, anak-anak difabel itu ya didiskriminasi lah terhadap pekerjaan. Padahal ya semuanya itu sama, ya semuanya sama mempunyai eh, peluang kerja dan peluang gaji gaji sama orang yang normal. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Slide berikut yaitu membahas tentang upaya memberantas stigma ableisme. Di sini terdapat 5 bagian. Yang pertama itu aksesibilitas untuk difabel seperti kursi roda. Yang berikut memberikan insentif seperti pemotongan pajak dan pelatihan khusus. Ini dilakukan untuk dapat meningkatkan keterampilan yang ada dalam diri difabel itu. Terus yang berikut kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Yang keempat memberikan pelatihan khusus terhadap penyandang difabel untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang terakhir membentuk rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi pembahasan terkait dengan ableism. Pembahasan yang menarik ya terkait dengan eh, diskriminasi terhadap individu yang penyandang disabilitas. Padahal individu dengan penyandang disabilitas pun atau difabel memiliki kesempatan atau memiliki kehidupan seperti layak individu pada biasanya atau pada semestinya. Tadi mulai dari bentuk-bentuknya seperti kekerasan hingga pelecehan, baik secara verbal atau fisik ya, sehingga mempengaruhi pada mental pada individu dengan disabilitas. Nah, dengan memberikannya pelatihan tadi seperti ada bekerja sama dengan lembaga ataupun memberikan pelatihan pada individu tersebut untuk meningkatkan kualitas individu dengan penyandang disabilitas. Nah, mungkin itu pembahasan terkait dengan ableism. Maka akan saya bacakan kesimpulannya ya. Jadi ableism itu adalah diartikan sebagai diskriminasi dan prasangka sosial terhadap penyandang disabilitas dengan berdasarkan keyakinan bahwa kemampuan orang-orang yang menyandang disabilitas dianggap lebih rendah dibandingkan dengan orang atau individu dianggap normal. Bentuk ableism mulai dari kurangnya dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, stigma buruk terhadap penyandang disabilitas, hingga pelecehan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan ini adalah bekerja sama dengan lembaga dan organisasi masyarakat seperti
memberikan pelatihan khusus pada penyandang disabilitas agar dapat memasuki pasar pekerja dengan keterampilan yang relevan. Mungkin sekian presentasi kelompok 12 mengenai ableism. Saya sebagai moderator undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.